salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, dan Dia tak pernah tinggalkan. Ditanggungnya semua sengsara bagi kita yang percaya. Bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya.
firman, bila ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri, berdoa serta mencari wajahnya, dan berpaling dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Dan biarlah firman ini Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan, bisa boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, berikanlah urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti isi makna firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom sekali lagi saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan, menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan Tuhan yang menghukum. Tuhan yang menghukum. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang jahat misalnya, atau yang salah besar, kalau dia misalnya, kalau saja hidup berikutnya dia itu mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang gak enak, ya, hal-hal yang menyakitkan, maka banyak juga yang mengatakan ya dia dihukum Tuhan. Tapi sebaliknya ada juga yang bertentangan pendapatnya dengan ini, dengan mengatakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu menghukum. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Tidak mungkin menghukum dong. Kalau jahat dong Tuhan itu. Paling iblis yang ngerjain dia, bukan Tuhan, katanya. Ya, ini ada banyak pendapat. Lalu bagaimana sesungguhnya? Kita perlu tahu. Kalau kita mau tahu dulu perkaranya, kita perlu pelajari firman Tuhan. Jika kita bisa mengenali perilaku Tuhan itu bagaimana sebenarnya. Bagaimanakah Tuhan itu sebenarnya, ya? Jangan kita keliru menafsirkan, jangan keliru mengambil sesuatu, memahami dia yang namanya gagal paham. Jangan sampai. Maka kita pelajari firman Tuhan dengan baik. Kita pelajari seperti apakah Tuhan kita itu menurut firman-Nya. Yang pertama, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, itu jawabannya betul sekali. Nah, Alkitab juga mengatakan Mazmur 25 ayat 8. Bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu penuh dengan kasih. Kalau ada pendapat seperti, saya mau katakan itu betul 1000%. Ya, Tuhan itu memang sangat baik, bukan cuma baik, dan Tuhan juga coba penuh kasih, sangat penuh dengan kasih. Bahkan Tuhan itu kasih itu sendiri. Kita lihat Mazmur 25, ya, ayat ke-8. Tuhan itu baik dan juga benar. Bukan cuma baik, benar, kita pernah salah, ya.
Sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ini yang pertama. Kita baca lagi di Mazmur ini, yaitu pasal 16 ayat yang kedua. Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, jadi Tuhan terbaik buat kita, kata Mazmur Daud. Kita baca lagi Mazmur 34 ayat 9 ya. Mazmur 34 ayat ke-9. Kecaplah dan lihatlah, lakukan ada mengatakan demikian, nyanyian rohani ya, betapa baiknya Tuhan itu, sangat baik, bukan cuma baik tapi sangat baik. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jelaskan. Lalu kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 14 dan 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Ayat 8 mengatakan, judul perikopnya Allah adalah kasih. Tadi kita baca Allah itu baik, sekarang Allah ada kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bukan cuma Allah penuh kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, kemudian ayat berikutnya kita baca di ayat 16. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, jadi benar sekali kata-kata tadi. Dan Roma 5 ayat 8 mengatakan, terakhir untuk poin ini kita baca di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah itu baik, benar, bahkan 1000% benarnya. Allah itu kasih, benar, 1000% juga benarnya. Tetapi di samping itu benar, saya mau katakan, masih ada yang lain harus kita ketahui. Bukan cuma itu Allah itu, bukan cuma Allah itu baik, Allah itu kasih, titik, tidak ada lagi tentang Allah salah ya, masih ada ya. Jadi hakikat Allah bukan cuma itu, tapi ada yang lain juga. Jika tidak bisa dikatakan, dan yang lain juga tidak bisa katakan, wah tapi itu lebih rendah, itu tidak utama, yang utama Allah baik, Allah kasih, tidak bisa juga, karena Allah itu hakikatnya tinggi sekali ya, semuanya itu berpadanan satu sama lain. Yang kedua dikatakan Allah kita, nah sudah perhatikan, Allah kita adalah Allah juga yang kita sebut dengan maha adil, bukan cuma adil, maha adil. Nah, ini ya, kita baca Mazmur 7 ayat 12. Jadi samping maha baik, maha kasih, dia juga maha adil. Kita baca Mazmur 7 ayat 12. Kita Mazmur pasal 7 ayat ke-12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya, jadi Allah adalah Allah yang murka, Allah yang adil. Nah, ini kalau adil pasti ada murkanya, tidak selalu murka terus. Kalau kita benar, dia baik buat kita. Tapi kalau dia salah, dia murka untuk kita. Nah ini kan itu namanya adil. Adil yang benar-benar, yang salah-salah itu adil. Bukan cuma yang salah juga dibikin benar, itu bukan adil. Itu namanya lembek, back namanya itu. Gak ngerti keadilan itu namanya. Bukan hakim yang adil. Hakim asal aja kalau seperti itu. Makanya baca lagi Mazmur 11 ayat 7. Jadi jangan kita berdebat, gak bisa, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Iya, tapi Tuhan juga Allah yang maha adil loh. Jangan lupakan, jangan kita abaikan. Ya, karena dia Allah maha adil, hati-hati juga di sini. Mazmur 11 ayat ke-7 dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan yang mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya, orang yang munafik tidak bisa memandang wajahnya, bahkan mungkin akan ditendang oleh Tuhan gitu ya. Nah kita baca lagi Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Tetap ada penghukuman, tapi adil dan bersih, tidak asal, tidak emosi, bukan, tidak mengikuti emosi belaka, tapi adil dan bersih. Jadi kalau salah tetap ada hukumannya, kalau benar ada upahnya. Nah, reward and punishment, nah itu dilakukan dengan adil ya. Saya 30 ayat 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman, diajarkan oleh firman, supaya kita mengerti dengan baik dan memahami Tuhan dengan jauh lebih baik daripada hanya dengan anggapan kita saja dan hanya ngambil sisi-sisi yang enak-enak saja buat kita ya. Ayat 18 mengatakan ya,
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dan itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Dan Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, jadi Tuhan itu adil. Kalau kita benar di hadapannya, Ia menantikan waktunya untuk menanti saatnya untuk menunjukkan kasih sayang pada kita. Tapi kalau kita berdosa, Ia juga menantikan saatnya untuk bisa nyatakan murkanya kepada kita, peringatannya bagi kita, tegurannya bagi kita, bahkan hukumannya bagi kita. Nah, kita baca lagi Yeremia 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biar aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Jadi ada pembalasan Tuhan. Berarti ada yang tidak enak dari Tuhan jatuh pada orang itu. Kenapa? Karena dia adil dan memutuskan bahwa itu pihak yang bersalah. Yang bersalah dihukum, yang benar dipuji. Nah, ini yang kita perlu tahu. Jadi angkat ya. Kita baca terakhir untuk poin ini, Wahyu 15 ayat 3. Jadi jangan salah, Tuhan itu bukan cuma baik-baik saja gitu loh. Terhadap orang berdosa, orang berzina, orang pembunuh, baik-baik. Ya baik kalau mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, ya tidak bakal baik Tuhan itu. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Sekali lagi menegaskan bahwa Allah kita Allah yang bukan cuma adil, tapi maha adil ya. Jadi Ia bukan cuma adil, tapi Dia maha adil. Maka Ia pasti akan menetapkan apa saja menurut penilaiannya, menurut pandangannya, menurut penghakimannya, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Untuk yang baik dan benar ada upah menanti, untuk yang jahat dan salah ada hukuman menanti. Nah, itu adalah Allah yang adil. Jadi itu perlu kita ingat, hakikat Allah yang berikutnya adalah Allah yang maha adil, bukan cuma Allah yang maha baik dan Allah penuh kasih, bukan cuma itu. Memang itu benar, tetapi masih ada yang lain gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, Ia pasti akan membalaskan menurut perbuatan masing-masing, pasti akan membalaskan ya. Oh, kalau gitu Tuhan kejam tuh, justru Dia bukan kejam, tapi Dia adil. Kalau Dia tidak membalaskan menurut perbuatan masing-masing, Dia nggak disebut adil ya. Pertama kita baca Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan terima balasannya dari Tuhan. Sebaliknya kalau berbuat jahat, akan terima juga balasannya dari Tuhan. Tuhan kita ada Allah yang pembalas. Jangan salah ya, merasa bahwa ini kata-kata ini sepertinya kasar, kata-kata ini menjudutkan Tuhan, kata-kata hormat sama Tuhan. Jangan salah, ini bukan kata-kata sembarangan, ini kata-kata justru dari firman Tuhan. Berarti Tuhan berkata, akulah Allah pembalas itu. Kalau ada kata pembalas, bukan cuma Allah yang membalas, karena ada berarti itu ada pekerjaan sehari-hari. Pematung lain dengan orang yang membuat patung. Orang membuat patung bisa saja sekali seumur hidupnya, tapi kalau pematung terus-terusan membuat patung. Pemahat tidak sampai dengan orang memahat sesuatu. Kalau memahat sesuatu mungkin seumur hidup dia cuma 2 kali. Tapi kalau pemahat terus-terusan, nah ini pemalak lain dengan hanya orang yang memalak. Lain, kalau malak mungkin sebelumnya baru pernah. Tapi kalau pemalak terus-terusan dia melakukan itu. Jadi kalau pembalas bukan sekali-kali dia membalas, bukan, tapi dia selalu membalas. Jadi kalau orang kurang paham tentang Tuhan, maka dia anggap wah kayaknya ini seperti menuduh Tuhan tuh tukang balas dendam. Nah, jangan disamakan manusia dengan Tuhan. Kalau tidak percaya, nanti kita lihat sendiri ya. Kita baca lagi Yeremia 51 ayat 56. Maka saya katakan ini adalah ilham dari Roh Kudus yang mengilhamkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan, memperkenalkan diri, akulah Tuhan Allah yang pembalas. Kelihatannya gak enak didengarnya, tapi nyatanya itu benar sekali ya. Yeremia 51 ayat 56. Jadi jangan asal ya, wah itu nggak kurang ajar, itu nggak menghormati Tuhan. Masa Tuhan bilang tukang balas? Wah, ya nggak salah kalau bilang tukang balas. Memang Tuhan akan selalu membalaskan. Yang baik dibalaskan dengan upah, yang jahat dibalaskan dengan hukuman. Itu adalah hakikatnya Tuhan. Mari kita baca Yeremia 51 ayat 56. Sekalipun Babel naik ke langit, ya, artinya punya kemampuan yang luar biasa, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, wah hebat ya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rusakkan orang,
Kenapa bisa perintah Tuhan untuk dirusak ya? Demikianlah firman Tuhan, ayat 53 ya. Dengar, ratap dari Babel yang kacau besar dan negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suara yang besar, biar gelombang-gelombangnya menderus sampai air besar dan suaranya bertambah ribut. Nah, ini 56. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya tertangkap dan musuh-musuhnya akan hancur. Kenapa? Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Jadi Allah pembalas bukan tidak sopan sama Tuhan, justru Tuhan sendiri yang ngomong begitu, memperkenalkan dirinya, aku ini loh Allah pembalas. Tapi jangan samakan, oh Allah itu tukang pendam, tidak. Tetapi dia adalah Allah yang maha adil, dan sekaligus karena itu jadi Allah yang pembalas. Nah, ini menurut perbuatan masing-masing ya. Kita harus tahu dengan baik gitu ya. Amsal 24 ayat 12 kita baca lagi. Amsal 24 ayat 12. Jadi kita perlu mengenal Allah dengan lebih baik. Siapakah Allah itu? Bukan cuma oh Allah maha kuasa, Allah yang pencipta. Iya, itu betul. Allah yang baik, iya betul. Allah yang penuh kasih, iya betul. Tapi sekali lagi jangan lupa, ia Allah yang maha adil, dan ia ada Allah yang Allah pembalas. Nah ini karena dia adil ya. Amsal 24 ayat 12 mengatakan demikian. Anakku, makanlah, ayat 12, kalau engkau bertanya, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia menguji hati, tidak tahu sebenarnya. Apakah dia menjaga jiwamu, tidak mengetahuinya. Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Jadi kalau Tuhan membalas dengan dia enak, itu bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena perbuatan kita sih. Dia membalas manusia menurut perbuatannya. Maka jagalah perbuatan kita agar berkenan di hadapan Allah, agar balasan Allah pada kita adalah yang baik buat kita. Jadi kalau kita perbuatan kita justru tidak perkenal pada Allah, kejahatan melulu. Jadi kalau Tuhan balas yang kejahatan pada kita, jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan katanya penuh kasih, kok jadi begini. Justru karena dia Allah yang penuh kasih dan dia Allah maha adil, maka dia balas kita menurut perbuatan kita. Hati-hati ya. Jadi jangan hanya yang enak-enak saja, jangan hanya PHP belaka ya. Karena ia Allah maha adil, dia membalas perbuatan orang-orang itu masing-masing, maka dia karena itu artinya dia sedang melakukan hukumnya juga. Itu artinya dia menentukan hukum, tidak mungkin dia melanggar ya. Kalau dia bilang jangan begini, dilanggar ya ada konsekuensinya lah. Walau ada juga orang nggak bisa nerima, bahkan menganggap kata-katanya sebagai kata-kata yang tidak beretika terhadap Tuhan, katanya tidak menghormati Tuhan. Harusnya bilang Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Iya betul maha pengampun, tapi juga maha pembalas, saya mau katakan ya. Mengapa sampai katanya keluar dari mulut orang? Ya tentunya karena didorong oleh Roh Kudus. Kenapa bisa bilang gitu? Karena Roh Kudus adalah pengilham firman Tuhan, dan kata-kata itu keluarnya di dalam firman Tuhan. Dinyatakan dengan baik Allah adalah Allah yang membalas ya. Jadi jangan salahkan orangnya, itu berarti Tuhan lagi mau bicara pada kita. Kalau misalnya ada hamba Tuhan yang khotbah begini, bukan karena dia tidak menghormati Tuhan, tapi karena didorong oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita semua bahwa Allah kita adalah Allah pembalas. Dan itu menurut firman Tuhan memang begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Tuhan itu sekali lagi di samping maha pengampun, di samping maha murah, tapi juga Tuhan yang keras ya. Ini kedua, pengampun, pemurah dengan keras ini setara loh ya. Bukan Tuhan yang pemurah dan kadang-kadang jadi Tuhan yang keras, bukan gitu kata-katanya. Tuhan itu Tuhan pemurah tapi juga keras, berarti bobotnya sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih diutamakan. Tuhan tuh suka jadi murah, tuh suka jadi Tuhan keras, semua sama dikatakan setara di sini ya. Kita baca Roma 11 ayat 22. Jangan salah paham, gagal paham tentang Tuhan. Banyak orang hanya mengingat Tuhan itu pemurah, tapi lupa bahwa Tuhan juga keras. Kalau diingatkan gitu, wah tidak benar itu, Tuhan itu pemurah seumur hidup saya, Tuhan baik terus kok. Tidak mungkin gitu ya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau tidak cocok dengan firman, berarti kita yang salah ya. Roma 11 ayat 22. Tak mungkin kita bisa lebih benar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan ada Yesus sendiri, firman Allah itu. Tak mungkin kita lebih hebat, lebih benar daripada Tuhan Yesus. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah, pertama kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kalau ada kata dan juga, berarti kemurahan dan kekerasan itu sama bobotnya.
sama seringnya dilakukan, sama seringnya diadakan oleh Tuhan. Bukan yang terutama Tuhan untuk kemurahannya, kadang-kadang juga keras. Nah, itu lain kata-katanya. Ini dan juga setara. Kemurahan Tuhan dan kekerasan Tuhan itu sama bobotnya ya. Yaitu kekerasan atau orang yang telah jatuh. Makanya jangan jatuh. Kalau jatuh maka kekerasan Tuhan yang turun pada kita. Tapi atas kamu kemurahannya. Tapi jikalau kamu tetap ya di dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Nah itu loh. Oh tapi sama kita enggak, itu hanya Tuhan keras pada orang nggak percaya, pada kita Tuhan kemurahan. Nah, kalau seperti Tuhan jadi Anda build jadi Tuhan murahan dong kalau gitu ya. Jangan salah. Maka hindarilah, jauhilah hal-hal yang buat murka Allah, itulah jauhilah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir kali ini ya, harus ingat, dan juga ada Allah yang berdaulat, maha berdaulat. Jadi nggak ada yang bisa nawar-nawar, nggak ada yang bisa apakah misalnya mencegahnya, tidak bisa. Dia maha berdaulat, apa yang dia inginkan, apa yang dia tetapkan harus terjadi. Ya itu ya, kita baca 1 Tawarik 29 ayat 11 ya. Ya Allah yang maha berdaulat. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya Dia ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi Engkau ya Allah yang berdaulat ya. Ini yang pertama kita baca. Lalu kita baca lagi Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berkuasa penuh berarti berdaulat di sini ya. Apa yang telah janjikan akan dilakukannya. Masuk Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesalahan mereka, maka binatang muncul dari jurang maut akan merangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kenapa kalau tidak abdi Allah kok harus tidak mengalahkan? Dan itu kemauannya Tuhan, rencana Tuhan, tidak bisa dilawan. Jadi kita harus tahu dengan baik. Jadi Tuhan itu maha berdaulat ya, maha berdaulat dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tidak ada pengajuan banding, tidak ada pengajuan kasasi, tidak ada pengajuan peninjauan kembali kalau secara hukum gitu, dan apapun juga tidak ada. Kemungkinan terakhir untuk ia bisa membatalkannya, untuk ia mengubahnya adalah hanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita baca seperti lagu saya tulis itu ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, ini kan saya bikin lagu supaya lebih mudah untuk diingat, karena kalau nyanyi itu lebih banyak kata-katanya nancap di kepala daripada hanya kalau baca. Kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14 atau mulai ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, jika akhirnya berarti tanaman gak tumbuh dan ada makanan. Dan bila mana aku nyuruh belalang makan habis hasil bumi, sekali lagi tidak ada makanan lagi. Dan bila mana aku lepaskan penyakit sampar dari umatku, zaman dulu akan banyak sekali yang mati ya. Nah inilah hukuman Tuhan atau peringatan Tuhan. Dan umatku, kalau dengan demikian umatku yang atasnya nampak disebut, merendahkan diri, ini bisa dilakukan. Berarti ngakui kesalahannya, minta ampun, lalu berdoa dan mencari wajahku, berdoa sungguh-sungguh. Sebentar. Lalu berbalik dari jalan yang jahat, ada bertobat, tidak melakukan lagi ya, berbalik dari jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, sehingga aku memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Satu-satunya jalan yang masih ada untuk bisa mengubah murka Tuhan itu, jadi Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan buat kita, ada dengan Tuhan memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan hidup kita kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itulah yang kita mengenal Tuhan. Pertama, Allah itu adalah Allah yang maha baik. Kedua, Allah itu adalah Allah yang maha kasih, bahkan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Tetapi yang ketiga, Allah juga adalah Allah yang maha adil. Jangan berharap kalau melakukan kejahatan lalu kemudian dikasihi ya. Dan karena maha adil, dia membalas semuanya, karena dia adalah Allah pembalas. Dia perkara diri, Tuhanmu adalah Allah pembalas, saya bilang ya. Dan di samping itu, dia juga adalah Allah yang pemurah, tapi juga Allah yang keras buat kita. Pemurah artinya mudah mengampuni, tetapi Allah yang keras, tidak mudah menurut manusia gitu saja, mudahnya menurut Tuhan. Dan terakhir, ia adalah Allah yang maha berdaulat, karena itu semua ada di tangannya. Lalu minta ampun sedunia, kalau orang yang tidak meminta ampun tidak bisa.
kecuali 2 Taurus 7 ayat 14 itu dilakukan. Haleluya, puji Tuhan. Kita kenali Allah dengan baik, kita menyesuaikan hidup kita sesuai dengan hakikat Allah yang kita kenal, kita ketahui lewat firman Tuhan dan lewat pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami belajar dengan baik ya. Sekarang angkat 2 tanganmu, kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan hakikatnya Allah yang sebenarnya, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan ini sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
selalu